Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaksanakan kegiatan pendukung Himpunan Data Bimbingan Konseling. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan nama anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya Mutia, selanjutnya Anggis Rahmayanti, Oke Oktarismania, Leni Rarasati, Siti Muslihat, dan Ahmad Dailami. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Himpunan Data Bimbingan Konseling. Jadi, Himpunan Data merupakan satu dari 5 kegiatan pendukung, bimbingan, dan konseling yang dapat dimaksudkan untuk menghimpun semua data dan keterangan yang berkaitan dengan siswa. Isi dari himpunan data dapat dipergunakan untuk perkembangan siswa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan himpunan data bimbingan konseling. Di sini ada 2 tujuan. Yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. Saya akan menjelaskan tujuan umum. Di sini tujuan umum himpunan data siswa adalah untuk memperoleh pengertian yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih mendalam tentang masing-masing peserta didik. Selanjutnya, membantu siswa memperoleh pemahaman tentang diri sendiri sebagai penyedia data yang berkualitas dan lengkap guna menunjang penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, tujuan khusus. Sebagai penyelenggaraan himpunan data terkait dengan masing-masing tertentu dalam layanan bimbingan dan konseling, terutama fungsi dalam pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggis Rahmayanti. Sebelum memulai ke simulasi himpunan data, saya akan mendefinisikan beberapa jenis data dalam himpunan data BK. Yang pertama ada jenis data pribadi, yang kedua ada jenis data kelompok, yang ketiga ada jenis data umum. Dan yang pertama, jenis data pribadi adalah semua data yang bersangkut paut dengan pribadi seseorang. Disebut data pribadi, contohnya seperti identitas diri. Identitas diri itu apa saja? Kayak nama, gelar, tempat dan tanggal lahir, alamat, kewarganegaraan, agama, kondisi fisik atau kesehatan. Berikutnya ada potensi diri. Apa saja potensi diri? Seperti kemampuan dasar, bakat atau minat, dan kecenderungan pribadi. Yang berikutnya cita-cita, lalu hasil karya, lalu status kondisi keluarga, lalu status dan kondisi pekerjaan atau karir. Yang berikutnya kondisi kehidupan sehari-hari. Berikutnya data kelompok. Data kelompok yaitu data yang mengenai sekelompok individu dalam jumlah terbatas. Data ini menyangkut misalnya contohnya itu hubungan sosial antar individu, ataupun dalam kelompok, kondisi kebersamaan, kerjasama mereka, hasil perhitungan statistik tentang diri mereka. Dari data kelompok, mungkin ada yang dapat dipetik sebagai data pribadi atau dipindahkan ke kelompok data pribadi. Sebaliknya, data pribadi yang sejalan dapat dikelompokkan dan diletakkan pada bagian data kelompok. Berikutnya ada jenis data umum. Jenis data umum yaitu adalah data yang tidak mengenai diri seseorang dan tidak pula berkenaan dengan kelompok atau terbatas individu tertentu. Data umum berasal dari luar diri pribadi atau kelompok. Data ini berbicara tentang hal-hal yang bersifat umum, mengenai fakta, keterangan tentang hal-hal yang bersifat umum. Mengenai fakta ataupun keterangan tentang apa saja yang dapat diakses oleh siapa saja.
Nah, adapun data umum contohnya seperti buku, informasi karir dan pendidikan, tentang lingkungan yang lebih luas, bahan-bahan ensiklopedia, pedoman dan panduan umum atau khusus. Seperti apalagi poster, brosur dan jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dailami. Di sini saya akan menjelaskan tentang data pribadi. Di sini ada berbentuk kuesioner yang nanti diisi oleh responden atau siswa. Di sini kuesionernya berbentuk instrumen penelitian meningkatkan kepercayaan diri terhadap peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan data pribadi. Di dalam kuesioner ini nanti yang diisi oleh responden atau siswa. Di sini yang termasuk data-data pribadi yaitu ada nama, jenis kelamin, kelas, umur, dan lain sebagainya. Setelah siswa mengisi kuesioner ini, nanti akan muncul dalam berbentuk Excel. Di sini terlihat data-data pribadi seperti nama, jenis kelamin, kelas, dan umur. Nah, di sini ternyata hasil dari kuesioner ini, dari banyaknya 36 responden atau siswa, masih banyak siswa yang kurangnya percaya diri. Setelah mengkaji kuesioner ini, saya nanti akan memberikan sebuah layanan informasi, yaitu layanan meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laini Larasati. Saat ini saya akan menjelaskan tentang simulasi data kelompok permasalahan kelas 11 MIPA SMA Negeri 1. Berdasarkan presentasi jawaban yang dipilih siswa dari asesmen skala psikologis, kepercayaan diri dapat disimpulkan sebagian dari siswa masih memiliki kepercayaan diri yang rendah. Maka, layanan yang dapat diberikan kepada siswa menggunakan layanan konten, seperti tema tips dan trik belajar efektif menghadapi ujian. Saya Oku Oktalismania, saya akan menjelaskan simulasi pengumpulan himpunan data kelompok. Berdasarkan hasil dari DCM, bisa dilihat di sini dari tabel masalah ini, sebagian besar siswa memiliki permasalahan. Siswa kelas 1 MIPA SMA Negeri 1. Terlihat sebagian besar permasalahan dengan karir atau poin yang bertema karir, maka layanan bisa diberikan pada siswa. Layanan informasi yang bertema prospek karir bagi lulusan MIPA, dan layanan penguasaan konten cara menulis surat lamaran yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Musliha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan simulasi himpunan data pengumpulan data umum. Pada malam hari ini yang saya akan perlihatkan adalah data umum berupa brosur. Seperti dapat dilihat di sini ada brosur tentang sekolah Pondok Pesantren Al-Falah, di mana di brosur ini terdapat informasi mengenai jadwal kegiatan harian dalam pondok, lalu ada tata tertib. Selain itu juga ada tentang persyaratan pendaftaran, lalu fasilitas di dalam pondok pesantren. Nah, berdasarkan brosur ini bisa digunakan dalam layanan info orientasi ketika para santri
awal sekali ingin mendaftar di pondok pesantren. Jadi brosur ini bisa digunakan untuk hal tersebut. Selanjutnya, himpunan data umum. Data umum bisa diambil dari artikel atau jurnal. Di sini saya mengambil contoh sulit memilih pekerjaan. Bisa teman-teman lihat pada jurnal tersebut membahas siswa yang takut mencari pekerjaan pada saat sudah lulus sekolah. Mengambil keputusan karir pada siswa SMK. Sini kita pakai bidang karir. Layanan yang kita berikan pada masalah ini adalah layanan informasi di bidang karir. Agar siswa mampu untuk memahami diri, memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang menyangkut pekerjaan, jabatan, atau masa depannya dengan penuh tanggung jawab terhadap karir yang menjadi pilihan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa bergantung dengan orang lain. Memilih pekerjaan masih menjadi masalah umum di lingkungan masyarakat, hal ini karena kurangnya pemahaman dalam memahami. Memilih karir yang tepat dengan fashion yang dimiliki. Walaupun pada kenyataannya cukup banyak orang yang bekerja tidak dengan fashion dikarenakan tuntutan kebutuhan hidup. Maka hal ini akan berdampak orang tersebut merasa tertekan, pekerjaan berantakan dan tidak terselesaikan. Selain itu, secara emosional juga terpengaruh karena sesuatu yang dikerjakan tanpa rasa cinta akan menjadi tidak menyenangkan dan mudah stres. Penyebab sulit dalam memilih pekerjaan, yang pertama kurangnya percaya diri, yang kedua persaingan ketat, dan yang ketiga tidak memahami cara melamar kerja. Kita sebagai guru BK, apa sih yang harus dilakukan untuk membantu peserta didik dalam mencari pekerjaan sesuai fashion, yaitu dapat memberikan layanan informasi tentang yang pertama, lebih mengenal diri sendiri dengan mencari tahu minat, bakat, dan kemampuan. Yang kedua, pengetahuan yang tepat dan benar. Dan yang ketiga, membantu siswa berpikir lebih rasional tentang perencanaan masa depan dan tuntutan penyesuaian diri. Daripada mengikuti sembarang keinginan saja tanpa memperhitungkan kenyataan dalam lingkungan hidup. Contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah himpunan data pribadi. Berikut sudah ada beberapa data yang dikumpulkan oleh siswa, lalu diurutkan dari atas hingga paling bawah, lalu dijumlahkan. Setelah itu dapat dipilih hasil paling dominan atau yang paling banyak. Dari hasil penjumlahan data tersebut, yang paling dominan ada di angka 78. Di angka 78 berarti banyak siswa yang memiliki ketidaksabaran. Dari masalah tersebut sudah bisa kita berikan layanan dengan layanan penguasaan konten dengan tema tips and trick agar tetap sabar dalam mengatasi sesuatu atau menghadapi sesuatu.